Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang galau setelah tidak berkomunikasi ya. Siapa yang galau, yang ambiar setelah tidak berkomunikasi gitu. Kemarin aku nggak buat video karena aku ngurusin kerjaan aku yang lain. Gak tau kenapa aku jadi kayak pusing sama kerjaan lain, terus kayak jadi kurang semangat mau bikin video karena udah stres duluan sama hal lain ya. Semoga aku terus semangat ya. Dan general reading siapa yang ambiar dan galau setelah tidak berkomunikasi. Oke, mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Dan kalau nggak resonate ya santai aja, kita fun-fun aja di sini, nggak usah baper. Kalau kamu mau resonate, mau relate, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Kamu bisa personal reading sama aku. Oke, nanti ada playlistnya pastinya ya. Dan aku mau info sebentar lagi aku it's for giveaway. Maksudnya adalah sebentar lagi it's my birthday ya, sebentar lagi aku ulang tahun. Aku mau kasih giveaway ya, tarot reading kecil-kecilan gitulah ya, tapi aku mau adainnya di Instagram aku. Oke. Ya mungkin udah dimulai malam ini kali ya, nanti kalian bisa cek highlight Instagram aku. Pokoknya nanti main-main ke Instagram aku ya, siapapun boleh ikut giveaway-nya. Oke, itu aja, kita langsung mulai aja ya. Dan ini kartu baru aku juga, baru aku pakai, yang kemarin-kemarin baru sampai. Ya, ada drama sama tukang pos ya, yang galau setelah tidak berkomunikasi. Banyaknya sih dari mereka yang maskulin ya. Maskulin di sini lebih ke gender ya, ke cowok. Banyak dari mereka yang galau itu yang cowok ya, yang maskulin. Banyak juga dari mereka mungkin usianya lebih dewasa atau lebih tua dari kamu dan dia lebih mapan. Ada juga yang mapan ya. Banyak dari mereka yang udah mapan, maksudnya gitu. Yang mapan ini justru orangnya itu pendiam, gak banyak tingkah, dan sama kamu juga gak banyak action ya. Ada yang pasif juga. Ada dari mereka yang sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya keluarga juga ya, tapi mungkin ya entah kamu third party, dalam hubungan third party atau enggak, atau cuma deket aja. Intinya dia galau setelah gak komunikasi sama kamu ya. Tapi kalian kayak energinya terikat terus sih, walaupun gak komunikasi, walaupun menjauh ya. Ada yang orangnya tuh posesif, kayak mau tahu terus kamu kemana aja, ngapain aja, agak-agak clingy gitu, orangnya posesif mungkin. Mungkin dia suka ngelamunin kamu, suka mikirin, galau ya. Ada yang orangnya agak emosional di sini ya. Agak emosional, agak emosian, susah kontrol emosi, tapi ada juga yang kayak gampang marah, gampang tersulut amarah. Ada juga kamu sama dia ini nggak semuanya punya hubungan ya, bisa jadi cuma deket aja atau friendzone. Ada juga, ada yang udah deket banget tuh kayak kakak adik gitu. Entah sih, ya TTM juga sih sebenarnya ya, teman tapi mesra. Kalian kayak saling ketergantungan, ada juga yang saling ketergantungan. Banyak dari mereka ini yang orangnya independen ya, mandiri, cukup mandiri. Kalian deket banget sih aku ngerasanya nih. Iya, mungkin dia tipe-tipe orang yang kuat, yang strong, bukan yang gampang rapuh ya. Orangnya ini ada yang baik ya, welcome gitu sama kamu. Entah welcome atau dia tuh baik aja gitu orangnya. Ada yang berharap juga sih sama kamu. Tapi aku lihat di sini ada yang kamu sama dia pernah ada konflik ya, kayak marah atau saling sama-sama emosi pada saat itu.
Ada yang orangnya ini mungkin perokok ya, atau dia mungkin suka ngerokok, dan mungkin kamu sama dia punya hubungan atau deket, tapi hubungannya tuh berliku-liku ya, nggak yang lancar aja, mungkin ada masalah ya, menghadapi ups and downs, sering banget ya. Pokoknya hubungannya agak rumit gitu lah ya, kayaknya complicated juga. Ada yang gini, ada juga dari mereka yang memutuskan buat ninggalin kamu atau pergi dari kamu ya, kan nggak komunikasi. Tapi mereka itu pada saat itu mereka masih punya perasaan sama kamu. Ada yang setelah nggak komunikasi nih, dia ngerasa negatif, kepikiran, gelisah ya. Dia ini orangnya kadang apa ya? Dia suka atau paham hal-hal yang berkaitan sama astrologi ya, zodiak kayak gitu-gitu, dia paham. Dia ngerasa sebenarnya hubungan sama kamu itu kayak punya beban. Entah masalah kalian apa ya, pokoknya dia ngerasa kayak punya beban aja. Aku ngerasa mereka ini banyak yang seneng sama dia ya, banyak yang senang sama dia, banyak yang suka sama dia, entah karena dia cantik atau ganteng, tapi juga karena mungkin pembawaannya gampang disukai sama orang-orang. Tuh, kamu sama dia tuh deket banget, mungkin punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama. Kayak apa ya, pemikiran kalian juga ada yang sama, kayak mindset kalian. Tapi aku ngerasa yang lebih welcome di sini yang maskulin ya, yang cowoknya nih. Kalian sama-sama punya perasaan yang sama ya, kayak saling tertarik satu sama lain. Tapi yang lebih nice di sini yang cowok, yang maskulin. Kalau yang feminin sih ya ada ketertarikan juga, cuma dia kurang ramah ya kayaknya orangnya. Entah karakternya kurang ramah ya yang feminin, atau dia mungkin menyimpan kekesalan, bisa juga, atau menyimpan perasaan kesel atau amarah atau apa gitu. Jadi nggak bener-bener nice aku ngerasanya di sini. Ada yang orangnya ini family man, family woman, perhatian sama keluarganya. Mungkin juga ada yang dapat pengaruh dari keluarganya, tapi ada juga yang memang orangnya ini sangat perhatian sama keluarganya ya. Orangnya cukup dewasa, tapi ada juga yang suka overthinking ya. Kalau lagi ada masalah itu overthinking, stres, benar-benar dipikirin banget sama dia ya. Ada yang menyimpan ini ya, kayak marah atau kesel sama kamu. Banyak dari mereka ini yang air sign atau water sign ya. Dia orangnya suka berpetualang, suka traveling juga mungkin. Dia orangnya suka hangout, kayak minum-minum gitu dia suka ya, entah sih negatif atau positif ya maksud minum-minumnya ini, pokoknya dia suka aja kayak hangout gitu ya. Ada yang udah dealing sama seseorang juga sih, kayak dia udah punya pasangan atau dia deket sama yang lainnya juga sebenarnya. Orangnya banyak dari mereka juga yang kayak misterius, tertutup ya. Tapi ada juga yang religius nih, maksudnya ya apa sih maksudnya, religius lah maksudnya, hubungan dia sama Tuhannya mungkin baik, bagus gitu. Ada yang lebih dewasa dari kamu, atau mungkin usianya lebih tua dari kamu ya, lebih dewasa. Kadang dia ini orangnya cukup tegas, punya pendirian, orangnya kepo juga, kepo banget, suka kepoin kamu, suka stalking kamu, entah sih stalkingnya dari mana. Ada yang auranya tuh positif ya orangnya, dia kayak shining gitu, dia memancarkan aura yang positif, yang berkarisma juga, makanya orang kayak banyak yang suka gitu sama dia, banyak yang kayak tertarik kalau lihat dia gitu ya, secara visualnya. Dan aku ngerasa dia ini orangnya cukup keras ya, pendiriannya itu keras, bukan keras kepala tapi keras. Dia ini mungkin udah menjauh dari kamu, atau banyak dari mereka juga yang kayak memutuskan buat meninggalkan kamu, mereka yang memilih untuk meninggalkan kamu. Iya, tapi ada juga yang kamu sama dia ini LDR ya,
Setelah pisah atau nggak komunikasi, banyak dari mereka yang diam aja. Karena mereka ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa ya, kayaknya nih. Iya. Ada yang jiwa-jiwa Libra bingung gitu loh. Pelin-pelan bingung kalau memutuskan sesuatu. Banyak dari mereka yang suka pergi ini ya, kayak suka hal-hal yang berhubungan dengan pantai, laut. Mereka suka. Ada yang setelah nggak komunikasi atau setelah pergi atau kalian pisah gitu ya, dia ini kayak apa ya, kayak mati rasa ya. Ada yang trauma juga sih, kayak trauma terus nggak mau dekat sama siapapun ada. Ya mungkin hubungan kamu sama dia kayak meninggalkan suatu luka gitu. Iya, jadi dia kayak mati rasa atau seperti mati suri juga kali ya. Ya gimana ya jelasinnya? Terpuruk, mungkin terpuruk juga. Ya, agak kasihan sih. Ada yang sampai kayak kebingungan gitu, nggak tahu harus apa. Karena kan banyak juga dari mereka yang kamu sama dia kayak selesainya tiba-tiba. Atau mungkin mereka di ghosting mungkin juga sama kamu. Jadi mereka kayak kaget atau shock. Jadi jatuhnya tuh ya galau, berhari-hari, terpuruk, nggak bisa atau nggak ngerti harus gimana. Ada juga yang ngerasa kayak kebingungan. Iya, kebingungan. Kamu sama dia sih mungkin udah menjauh ya. Kamu sama dia mungkin punya perbedaan yang terlihat jelas. Kayak hitam dan putih gitu. Matahari dan bulan. Ada juga kalian yang terikat nih, entah kalian twin flame atau soulmate ya. Tapi sebenarnya kalian tuh ada penghalangnya di antara kalian. Penghalangnya itu ya bisa orang, bisa apa aja lah ya penghalang. Pekerjaan, orang tua, keluarga. Apa aja bisa. Cuma kamunya tuh sama dia kayak terikat terus. Terus di sini aku lihat kayak ada yang toxic. Pokoknya satu toxic, yang satu positif. Iya, nah kalian deskripsiin deh kira-kira yang toxic ini siapa di antara kalian ya. Ada yang orangnya itu kayak punya power atau punya kuasa. Entah dia punya power di pekerjaan, di rumahnya, atau di dalam hubungannya sama kamu. Ada yang banyak dari mereka juga sakit hati, patah hati. Ada yang kecewa. Banyak juga dari mereka yang orangnya itu sensitif, gampang baper, gampang sedih. Jadi setelah nggak komunikasi kan makanya tuh langsung kepikiran, galau kan, sensitif kan. Makanya dia banyak dari mereka yang sedih juga. Aku ngerasa kamu sama dia sama-sama punya perasaan, sama-sama punya feeling sih. Iya, punya keterikatan juga satu sama lain. Kalian juga sama-sama saling terbuka. Apapun kalian terbuka, entah kalian suka cerita, sharing masalah kalian atau perasaan satu sama lain juga. Sebenarnya hubungan kamu sama dia mungkin banyak dari kalian yang hubungannya itu positif, bagus, ada pencerahannya. Cuma kayak aku ngerasa entah gimana ya kalian pasrah aja gitu sama hubungannya, sama keadaan hubungan kalian. Ada banyak dari mereka yang berharap sama kamu sih. Mungkin hubungan kalian ya, waktu itu kalian baru kenal, terus bisa langsung deket, baru kenal terus bisa yang sedekat itu kayaknya. Baik dari mereka yang duluan mendekati kamu atau menghampiri kamu. Iya. Banyak yang mapan juga sih aku ngerasanya. Dia tuh kayak mapan atau punya karisma ya. Kayak orang tuh jadi tertarik aja kalau misalnya ngeliat dia. Dia suka sesuatu yang apa ya, membawa ketenangan, menenangkan diri, yoga atau meditasi dia suka. Apalagi kalau dia lagi anxiety atau negatif ya, itu dia suka kayak menenangkan diri. Dia sih suka, entah kamu atau dia ya masih suka terbayang-bayang. Kayak ngerasa dihantui atau terbayang-bayang gitu, kepikiran terus. Dia mungkin ya kalau lagi negatif atau overthinking nih, dia kayak ngerasa terbayang-bayangi kamu terus, kayak kamu tuh menghantui pikirannya, menghantui hidupnya. Banyak dari mereka yang suka kepikiran kamu, tapi ya actionnya tuh nggak ada. Mereka kayak banyak diam aja sebenarnya.
mikirin tapi diam aja. Ya sampai kalian pun mikir kayak, apa iya dia kangen, apa iya dia masih mikirin, kayak gitu. Karena kan dia diam aja nih, nggak berbuat apa-apa. Ada yang bingung, ada yang takut juga, ada yang nggak tahu harus berbuat apa juga. Ada yang orangnya memang suka bantu kamu ya. Salah satu di antara kalian tuh pernah atau suka saling bantu sih satu sama lain kehidupan kalian. Iya. Dia tuh pengen, ada banyak juga dari mereka yang kayak pengen kamu tuh mendekat ke dia. Mungkin dia kayak bakalan welcome sama kamu sih. Iya, kalau dia feminin juga dia orangnya mapan juga, ada yang mapan. Dia juga suka overthinking, terus pikirannya banyak bercabang-cabang gitu ya kalau udah mikirin apapun. Terus aku lihat di sini banyak mereka yang suka traveling sendirian juga ada. Banyak dari mereka tuh yang masih kayak mencari jati diri juga ada. Entah deh, pokoknya kayak mencari jati diri. Tapi ada juga dari mereka yang introvert, kayak agak tertutup sama siapapun. Dan aku ngerasa mereka sering merenung soal kamu, ngelamunin kamu juga. Mereka ini ngerasa kayak nggak punya pilihan, harus apa. Makanya banyak dari mereka yang diam-diam aja. Padahal kan harusnya dia bisa kan, apa sih, kayak harus tahu ngapain gitu. Tapi nggak, mereka ngerasa kayak nggak punya pilihan. Dan aku lihat di sini dia itu kayak udah menutup hati mungkin dari kamu. Dia ngerasa kayak ya udah gimana pun hidup dia harus tetap bertahan, harus tetap bangkit. Dia ini orangnya cukup berani sih sebenarnya. Ada yang dari mereka itu kayak pemimpin atau punya kekuasaan ya. Dia tuh kayak energi Virgo yang suka kepikiran, yang gampang banget gitu ke distract sama sesuatu, terus pikirannya jadi stres, pikirannya banyak, bercabang-cabang, overthinking, kusut. Ya banyak dari mereka juga kan mikirin kamu kan. Banyak dari mereka yang toxic ya, atau negatif, atau sering ngerasain hal-hal negatif kayak anxiety gitu-gitu ya, atau overthinking, atau gampang marah, gampang baper ya. Ada yang kamu sama dia mungkin punya hubungan, tapi kalian kayak menjauh. Menjauhnya itu karena suatu hal, kalian harus mematuhi suatu aturan. Misalnya kamu sama dia beda keyakinan, nah itu kan kalian harus mematuhi aturan kan. Kalau kalian tuh nggak bisa bersama karena ada perbedaan. Ya, ada juga yang di dalam hubungan third party. Third party-nya ada yang kalian tuh saling mengenal loh. Misalnya gini, kamu itu rekan kerjanya dia. Nah, mungkin pacarnya dia atau pasangannya dia tuh kenal sama kamu. Nah, third party-nya gitu. Kalian tuh saling mengenal. Banyak juga dari kalian itu yang sering ketemu ya. Face to face atau di kehidupan nyata mungkin sering ketemu ada juga. Tapi banyak dari mereka juga yang ngerasa kayak, kalau misalnya nggak komunikasi nih, ada banyak dari mereka juga yang pengen ketemu gitu sama kamu. Pengen ketemu, pengen meet up ya. Pokoknya pengen ada pertemuan deh. Ada yang pengen pertemuan karena ngerasa punya unfinished business dan harus menyelesaikan hubungannya sama kamu. Tapi ada juga yang pengen ketemu aja. Aku ngerasa di sini ada energi seseorang tuh yang kayak masih pengen baik dan welcome sama kamu. Dan ada dari mereka juga yang kayak pengen kamu tuh mendekati dia duluan gitu ya, atau menghampiri dia duluan. Ya, soalnya di sini ada orang yang energinya tuh kayak egonya tuh tinggi, gengsian. Jadi mereka pengennya kamu duluan yang mendekati mereka atau menghubungi mereka ya. Sebenarnya mereka ini orangnya introvert, tertutup dan suka aja gitu menjauh dari siapapun. Mereka lebih senang sendirian. Banyak dari mereka yang suka sibuk dan asik sama dunianya sendiri. Banyak juga dari mereka yang suka kayak hal-hal yang berhubungan sama materi, finansial, pekerjaan. Mereka tuh suka.
ya suka hal-hal yang duniawi gitulah ya, pencapaian duniawi. Mungkin kamu sama dia pernah punya masalah keuangan ya kayaknya ya. Kayaknya sih, aku ngerasa gitu. Dan kamu sama dia tuh ada yang LDR, kayak jauh gitu jaraknya. Tapi dia sih sebenarnya tulus dan sepenuh hati deket sama kamu atau punya hubungan sama kamu, dia tuh tulus sebenarnya. Cuman tak gimana ada momen setelah kalian deket atau punya hubungan, dia jadi banyak pikiran. Ya mungkin hubungan kalian bermasalah atau ada apa gitu, jadi dia kepikiran. Sebenarnya memang banyak dari mereka yang orangnya pemikir sih, apa-apa dipikirin. Jadi setelah nggak komunikasi pun ya banyak dari mereka yang galau, kepikiran ya. Oke, ini zodiaknya ya. Dan inisial hurufnya dari nama kalian. Ada zodiak Cancer, Sagittarius, Libra, Leo, Virgo, Pisces, Taurus. Inisial hurufnya ada huruf E, Q, U, F, S, T, H, P, C, B, W ya. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.